Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan pertama ini saya akan lebih dahulu menjelaskan tentang rencana perkuliahan semester kita terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di Bahasa Indonesia secara umum ada 16 kali pertemuan, dengan seyogyanya ada 14 kali pertemuan tatap muka. Tapi karena kondisi saat ini yang menghendaki kalau proses pembelajaran itu dilakukan secara daring, maka secara tidak langsung tatap muka langsung juga ditiadakan. Jadi tatap muka akan dilakukan secara maya, seperti proses perjumpaan kita hari ini. Adik-adik, teman-teman mahasiswa sekalian, mata kuliah Bahasa Indonesia itu mempunyai satuan kredit semesternya itu sebanyak 2 SKS, dan dua-duanya adalah teori. Di mata kuliah Bahasa Indonesia ini baik, kita mulai saja pertemuan pertama kita dalam mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Kali ini mengambil pokok bahasan tentang sejarah ringkas bahasa Indonesia. Mungkin adik-adik sekalian sudah sedikit banyak mengetahui karena di sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas itu sudah dipelajari tentang bahasa Indonesia mulai dari sejarahnya. Tetapi kali ini kita akan sedikit mereview, refreshing tentang pemahaman bahasa Indonesia, karena ini bahasa nasional, bahasa negara kita, bahasa pemersatu bangsa kita, sehingga kita harus banyak mempelajari, memahami, mengerti daripada orang asing, karena kita bangsa sendiri, bahasa Indonesia. Jadi nggak mungkin kita lebih paham bahasa asing daripada bahasa Indonesia itu sendiri, walaupun dalam aplikasinya sehari-hari kita lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa yang belum tentu tepat dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, bicara masalah sejarah, bahasa Indonesia itu mempunyai sejarah yang cukup lama sebenarnya. Cukup lama, ini dimulai dari kira-kira pemahaman tentang Austronesia itu sendiri ya. Jadi bangsa Indonesia itu adalah cikal bakalnya nenek moyang itu bangsa Austronesia. Jadi Austro dan Nesia, dari dua suku kata, Austro dan Nesia. Austro itu Asia Selatan atau selatan, sedangkan Nesia atau Nosa itu bahasa Yunani yang artinya pulau, jadi kepulauan di selatan. Sedangkan Formosa itu perkembangan atau terdiri dari pulau-pulau itu sendiri. Jadi bahasa Indonesia ini awalnya adalah bahasa Austronesia yang sebenarnya daya jangkaunya sangat luas sekali, itu sampai ke Madagaskar, Jadi di Asia Selatan itu bahasa induknya itu bahasa Austronesia, mulai dari Filipina, Indonesia, Malaysia, Melayu sampai ke Madagaskar Dan yang paling banyak digunakan itu adalah bahasa Austronesia yang di Taiwan sekitar 6.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dan ini akan berkembang terus masuk ke Indonesia, diperkenalkan oleh raja-raja di Malaya sampai ditemukannya prasasti Sailendra. Kemudian juga berkembang, ditemukan lagi Sajameta, ini awal abad ke-7. Selanjutnya berkembang ke klasik atau kuno, yaitu bahasa Melayu. Nah, ini bukti digunakan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi sejak zaman Sriwijaya juga. Ini sudah ada ditemukan prasasti
mulai dari prasasti Kedukan Bukit sampai prasasti Talang Tungo, misalnya juga prasasti Kota Kepur di Bangka, kemudian prasasti Karang Birahi ini yang ada di Jambi dan di Sungai Musi, dan prasasti Bogor yang juga ditemukan di daerah Bogor ya. Ini adalah penggunaan bahasa Melayu oleh Kerajaan Sriwijaya. Nah, ini dari Melayu klasik atau kuno ini akan berkembang menjadi Melayu Tengah. Ini ditandai cikal bakalnya dengan masuknya Islam dan Belanda. Ini mulai berpengaruh ya, bahasa Melayu mulai berpengaruh. Kemudian Avoker tahun 1897 ini mulai membuat kitab logat Melayu ya. Tahun 1901 ini mulai dia mengembangkan bahasa Melayu ya, menjadi bahasa Melayu baru. Nah, faktor bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia sejak dulu memang merupakan lingua franca di Indonesia, yaitu sebagai bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Jadi raja-raja atau kerajaan yang ada di Semenanjung Malaka yang menghubungkan antara Indonesia, Malaysia, kemudian yang sekarang negara-negara yang sudah berkembang, yaitu pada awalnya perdagangannya semua menggunakan bahasa Melayu. Sebenarnya sistem bahasa Melayu ini sederhana, mudah dipelajari, dan tidak ada tingkatan bahasa ya, beda dengan bahasa Jawa. Ada yang moko, kromo, hinggil ya. Nah, ini yang menyebabkan bahasa Melayu ini menjadi lebih familiar, lebih mudah digunakan, lebih mudah dipahami. Tidak ada dari bahasa Melayu ini mana bahasa raja-raja, mana bahasa rakyat jelata, tidak ada mengenal perbedaan bahasa kasta ya, mengenal bahasa kasar, bahasa halus seperti bahasa Sunda ya, itu tidak ada. Kemudian suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lain yang ada itu sukarela menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dan juga mempunyai kesanggupan untuk digunakan sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Yang ini jadi cikal bakal kenapa bahasa Indonesia itu mengambil dari bahasa Melayu, bukan bahasa suku lain. Nah, kapan bahasa Indonesia itu lahir? Ya, kelahiran bahasa Indonesia ini ditandai pertama kali dengan adanya Sumpah Pemuda. Berbangsa satu, berbahasa satu, bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian ditegaskan lagi dengan adanya Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan 18 Agustus itu ditetapkan menjadi bahasa resmi atau bahasa negara. Nah, ini putusan Kongresnya tahun 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemudanya. Nah, kemudian kita timbul pertanyaan, bahasa Indonesia itu asalnya dari mana sih? Nah, kalau tadi sudah sekilas kita sedikit memahami tentang bahasa-bahasa kerajaan Melayu atau kerajaan-kerajaan, sebagian besar kerajaan di Semenanjung Selatan ini atau Semenanjung Malaka itu menggunakan bahasa Melayu. Nah, bahasa Indonesia ini adalah bahasa Melayu Riau. Nah, sekarang alasannya kenapa bahasa Melayu Riau ini diputuskan sebagai bahasa Indonesia. Nah, waktu itu Presiden Soekarno itu memilih bahasa tutur kita ini adalah bahasa tuturan Riau. Ya, kenapa? Nah, ini ada sekelumit informasi bahwa pejuang kemerdekaan itu diharap bersatu lagi dengan Sumpah Pemuda, menggunakan bahasa Indonesia, bahasa satu, bahasa kesatuan. Itu perjuangan kita menjadi lebih mudah lagi. Ya, kemudian patriotik, nasionalisme negara tetangga juga ya akan tumbuh ketika kita mempunyai bahasa persatuan tutur dari bahasa Melayu ini.
ya, dan suku Melayu juga berasal dari Riau. Bahasa Melayu Riau itu lebih mudah dipelajari, tadi sudah saya sampaikan ya, lebih mudah dimengerti, lebih mudah dipahami, dan tidak ada bahasa tingkatan atau kasta ya. Jadi bahasa kasar, bahasa halus nggak ada, bahasa Melayu itu satu sama. Kemudian suku lain akan merasa dijajah. Suku Jawa jika pilih bahasa Melayu tuturannya Jawa ya, karena itu kita menggunakan bahasa Melayu. Nah, usaha atau upaya penyempurnaan bahasa Indonesia sudah sejak lama ya dimulai ya, dari mulai ejaan Van Ophusen ya, kemudian ada ejaan Swandi, kemudian ada ejaan juga yang disempurnakan ya, ini terus berkembang sampai ini sekitar tahun 1972 baru muncul EYD atau ejaan yang disempurnakan ini. Jadi bahasa Indonesia itu berkembang terus sampai disempurnakan di EYD tahun 1972. Nah, kita mulai ini ejaan Van Ophusen. Ini ejaan merupakan Latin, ejaan Melayu ya, disusun oleh Charles Van Ophusen yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim pada tahun 1896. Ejaan ini resmi diakui pemerintah kolonial tahun 1901 ya. Nah, ini penggunaan huruf I ya, huruf I atau Y ya, ini nanti bunyinya I bisa penuturannya Y, penulisannya I, penuturannya Y. Misalnya ini kata mulai ya, dengan ramai ya. Kemudian Surabaya, ini jelas I-nya di sini berubah menjadi pengucapannya terkesan sebagai huruf Y. Kemudian huruf J sendiri gimana untuk menuliskan kata-kata jang, bukan I di sini ya. Jadi yang ini untuk penggunaan J, pajah, sajang juga seperti ini, sayang, payah ya. Itu penggunaan J di sini dipertegas lagi dengan huruf Y. Jadi kalau di yang Van Ophusen ini masih menggunakan huruf-huruf ini ya. Kemudian OE, guru, itu, umur, nah ini masih OE penggunaan Van Ophusen. Tanda diakritik seperti koma, ain, dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, tak, pak. Nah, jadi ini ada komanya itu di atas ya, jadi kata koma ainnya itu penggunaan Van Ophusen. Kemudian berlanjut ke ejaan Republik. Ini mulai Swandi. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 19 Maret tahun 1947. Dikenal juga dengan nama ejaan Swandi. Nah, ciri-cirinya, nah yang OE tadi diganti dengan U. Ya. Misalnya guru tadi, kalau guru tadi pakai OE, kalau ini sekarang jadi guru. Umur juga ya. Nah, ini ejaan Swandi. Bunyi hamzah dan bunyi sentak. Nah, ini yang ditambahkan di sini dengan K. Seperti tak tadi kalau dia pakai koma di atas, kalau ini pakai huruf K. Pak, rakyat, seperti itu. Kata-kata ulang, maka seperti kanak-kanak atau pakai dua. Kanak-kanak, kanak dua. Berjalan-jalan, berjalan dua. Ke barat-baratan, ya. Ke barat duaan. Itu ya. Nah, lanjut ke ejaan Swandi selanjutnya. Ini perkembangan sebagai ejaan pembaruan ya. Ini dibentuk tanggal 19 Juli tahun 1956. Dikenal juga dengan ejaan Priyono Katopo. Jadi huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan disederhanakan dengan huruf tunggal. Misalnya di J berubah menjadi J. Ya, kalau pernah dengar Yogyakarta itu depannya pakai DJ, yaitu pakai ejaan tahun 56, ejaan Priyono dan Katopo. Nah, sekarang sudah jadi J ya. Jakarta, kalau dulu ditulis dengan DJ Jakarta seperti itu. Ya. Nah, konsep ejaan pembaruan yang menarik di sini adalah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf-huruf tunggal atau bersifat fonemis.
Artinya setiap fonem dalam ejaan itu diusahakan hanya dilambangkan dengan huruf-huruf, ya. Tanpa seperti contoh misalnya gabungan konsonan DJ ini tadi jadi J, TJ menjadi TS, ya. Kemudian NG menjadi N dengan nggak miring seperti ini, ya, digabungkan. Kemudian NG ini juga ada N, kemudian ada tanda lekuknya di atas ini. Kemudian gabungan konsonan SJ ini berubah menjadi S, kemudian dikasih lambang, nah, seperti ini. Kemudian penggunaan vokal AI, AU, dan OI yang disebut sebagai diftong. Ini ditulis berdasarkan pelafalannya, yaitu AY, AW, dan OY. I, AU, dan OY. Misal satai, jadi satai. Harimau, harimau. Amboy, amboy. Jadi kalau ini OI jadi berubah menjadi Y, kali AU menjadi W, kalau AI menjadi Y, ya. Serta huruf J seperti pada kata jang, ya, yang tadi diubah menjadi pakai Y depannya, J-nya diganti menjadi yang, ya, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, kemudian zaman menjadi zaman, ya. Lezat menjadi lesat. Masyarakat ini ada SJ, jadi diganti S, masyarakat. Tamasya ini SJ juga hilang, dia menjadi tamasya. Fitnah menjadi fitnah, ya, F-nya berubah menjadi B. Huruf yang hilang di sini adalah huruf SJ, huruf CH, huruf V. Misalnya syukur, ini SJ-nya hilang jadi syukur. CH khusus ini jadi K, H khusus atau khusus tanpa H, jadi khusus. Vakum juga seperti itu, jadi huruf P, vakum. Nah, selanjutnya yang ejaan Malindo, ya, atau ejaan Melindo ini konsep ejaan yang dikenal pada akhir tahun 59. Karena perkembangan politik selama bertahun-tahun berikutnya diurungkanlah peresmian ejaan ini. Dalam ejaan Melindo tidak jauh beda dengan ejaan pembaruan, karena ejaan itu sama-sama berusaha menyederhanakan ejaan dengan menggunakan sistem fonemis. Jadi hal yang berbeda hanya pada ejaan Melindo ini gabungan konsonan TJ, seperti pada kata cinta diganti dengan C, jadi TJ menjadi C. Juga gabungan konsonan NJ seperti pada kata nyonya diganti dengan huruf NJ, ya, yang sama sekali masih baru. Nah, ini ejaan baru, ejaan LBK. Ini menurut Lembaga Bahasa dan Kesusastraan sekarang bernama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Ini disusun berdasarkan beberapa pertimbangan teknis, praktis, dan ilmiah. Konsep ejaan ini disusun berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain pertimbangan teknisnya yaitu pertimbangan yang menghendaki agar setiap fonem dilambangkan dengan satu huruf. Kemudian pertimbangan praktis, pertimbangan yang menghendaki agar perlambangan secara teknis itu disesuaikan dengan keperluan praktis seperti keadaan percetakan dan mesin tulis. Yang ketiga adalah pertimbangan ilmiah, yaitu pertimbangan yang menghendaki agar perlambangan itu mencerminkan studi yang mendalam mengenai kenyataan bahasa dan masyarakat pemakainya. Perubahan yang terdapat dalam ejaan baru adalah sebagai berikut, ya. Nah, ini ejaan baru misalnya remaja ini hilang, ya, D-nya menjadi remaja, jadi lebih diringkas lagi. Kalau pakai DJ dia hilang D-nya menjadi J, ya. Kemudian gabungan konsonan yang TJ tadi hanya berubah menjadi C, misalnya cinta tadi, cakap, ya, baca, ya, nah, itu C yang TJ. Kemudian NJ juga diubah menjadi NY, misalnya sunji, ini sunyi, nyala menjadi nyala, ya, NY. Kemudian gabungan konsonan SJ ini diubah juga, misalnya syaraf, syair, yang KH juga sama, tahta misalnya, ya, ikhlas, ya, ikhlas. Kemudian yang huruf Y
pajak juga ya, jatah ya, huruf pepet istilahnya itu dibedakan dalam hanya ditulis dengan tanpa penanda. Dan kalau dulu ini segar ini untuk dia menjadi konsonannya itu dikasih tanda di atas, jadi segar bukan segar. Copet juga ya, itu dikasih tanda. Nah, ini seperti ini. Yang selanjutnya huruf asing F, V, dan Z ini dimasukkan ke dalam sistem ejaan bahasa Indonesia karena huruf-huruf itu banyak digunakan. Misalnya fasih, vakum, zaman. Nah, ini juga diejakan juga. Nah, yang terakhir ini yang disempurnakan. Ini 16 Agustus tahun 72 oleh Presiden Republik Indonesia. Peresmian itu berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972 dengan EYD, ejaan dua bahasa serumpun, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, semakin dibakukan ya, di SJ, DJ, CH, DJ menjadi SJ, KH, C, dan D. Perubahan vokal di tone konsonan, kata jadian, kata ulang, pemisahan kata depan, di dan ke. Nah, ini harus dipisah ya, ada yang dipisah juga ada yang tidak ya. Nah, ini sesuaikan dengan tanda baca. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silakan dilanjutkan dengan nanti beberapa materi yang berupa rangkuman dan juga kuis ya. Jadi sesuaikan dengan petunjuk yang nanti diberikan setelah perkuliahan ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.